Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa, nomor WP 15 10 11 5261. Pada video kali ini saya akan mendemokan aplikasi dari Klinik Suradita. Berikut adalah tampilan awal dari aplikasi saat mengakses sistem. Yang pertama yaitu ada informasi seperti moto dari Klinik Keluarga Suradita ini. Lalu ada info tentang kontak kami. Di bagian atas, yaitu di bagian navigasi, terdapat tombol profil dan tombol login. Dalam halaman profil ini terdapat informasi seperti sejarah Klinik Suradita, visi misi, moto dan tujuan dari Klinik Suradita. Lalu ada halaman login. Pertama kita akan login sebagai perawat. Jika login berhasil, maka akan tampil halaman seperti berikut. Sebelah kiri ada informasi login seperti level dan ID usernya. Lalu ada di bagian atas, di bagian navigasi terdapat tombol data dokter, data pasien, data poli, data rekam medis, data jadwal, dan pengaturan. Pertama masuk ke halaman data dokter. Dalam halaman data dokter ini terdapat informasi dari data dokter. Jika ingin menambahkan data dokter, maka kita bisa mengklik tombol insert, lalu mengisi form input sesuai dengan dokter tersebut. Contohnya poli anak, NIP-nya sekian, nama dokternya Syafriyanti, tempat tanggal lahir, alamat, nomor HP-nya. Lalu klik tombol simpan. Jika berhasil, maka ada pop-up data berhasil disimpan. Lalu di sebelah kanan ada kolom aksi di mana kita bisa mengedit dan menghapus data dokter. Lalu di sebelah atas ada tombol print untuk mencetaknya. Ini adalah tampilan laporan dari data dokter. Lalu ada tombol halaman data pasien. Dalam halaman ini akan menampilkan semua pasien, data-data dari pasien. Jika ingin menambahkan data pasien, kita klik tombol insert. Jika ingin mencetaknya, kita klik tombol print. Jika ingin mengeditnya, kita klik update. Jika ingin menghapusnya, kita klik delete saja. Lalu ada data poli yang menampilkan daftar dari poli yang ada di Klinik Suradita. Kita bisa menambahkannya, mengedit dan menghapusnya. Lalu kita juga bisa mencetaknya. Lalu ada halaman data rekam medis. Dalam halaman ini akan menampilkan data dari rekam medis pasien. Contohnya kita ingin menambahkan data, klik tombol insert. Lalu kita isi ID-nya, ID rekam medis RM002. Nama pasiennya bisa kita pilih, contohnya Arifa. Dokternya kita bisa pilih, contohnya Syafriyanti. Resep ini adalah resep atau obat, kita pilih paracetamol. Lalu tanggal periksanya tanggal 3, keluhannya contohnya sakit kepala, diagnosanya itu contohnya migrain. Lalu kita klik tombol simpan. Jika berhasil akan ada pop-up. Jika kita ingin mengeditnya, kita bisa klik update. Kalau menghapusnya, kita klik delete. Lalu ada form input seperti per tanggal, per rentang, dan per bulan atau per tahun. Ini untuk memfilter daftar dari rekam medis ini. Contohnya
per tanggal kita ambil tanggal sekarang contohnya, lalu klik search, maka data yang akan tampil adalah data yang yang sekarang, yaitu yang tanggal 4 bulan 3, atau bisa per rentang, contohnya dari rentang tanggal 1 bulan 4 sampai tanggal 30. Kita klik search, lalu akan tampil data dari tanggal 1 sampai 30 bulan 4. Kita juga bisa memfilternya per bulan, contohnya bulan 3 tahun 2021. Kita klik search saja, lalu maka akan tampil data pada bulan Maret tahun 2021. Kita juga dapat memprintnya per tanggal, per rentang, atau per bulan. Ini adalah contoh tanggal laporan data rekam medis bulan Maret tahun 2021. Tahun 2021. Jika kita ingin per tanggal, contohnya tanggal 3 tadi, klik search, lalu klik print. Maka yang tercetak adalah data pada tanggal 3 bulan 4 tadi. Ini. Begitu juga per rentang dengan per bulan, atau kalau per tahun pilih saja tahunnya, lalu klik search, maka akan tampil data dari tahun 2021. Kita klik print, maka akan tampil semua data di tahun 2021. Nah, ini contoh laporan data rekam medis tahun 2021. Lalu pada data jadwal adalah menampilkan data-data dari jadwal per dokter. Contohnya kita tambahkan satu data, kita pilih dokternya, tentunya dokternya Safrianti, lalu jadwalnya bisa kita ketik seperti ini: Senin dari jam 8 sampai jam 12. Dalam kurung BR ini menandakan untuk baris ke bawah baru. Contohnya ada Selasa jam 13.00 sampai jam 16.00. Kalau sudah, kita simpan saja. Klik tombol save, lalu data akan tersimpan seperti berikut. Di bagian kanan ada tombol pengaturan, yaitu ada menu lainnya seperti menu profil dan menu logout. Menu profil ini adalah menu profil dari user yang telah login. Di sini user bisa merubah username, password, dan nama lengkapnya. Lalu user bisa logout. Lalu kita akan masuk sebagai kasir pasien. Masukkan username dan pasien yang telah didaftarkan. Berikut adalah data dashboard dari user pasien, levelnya sebagai pasien, dan ID usernya yaitu sebagai berikut. Dalam dashboard pasien ini, pasien dapat melihat data rekam medisnya pasien tersebut. Data pasiennya sendiri, itu berikut adalah datanya: siapa pasiennya, nama dokternya, tanggal periksa, keluhan, dan lain-lain. User pasien juga bisa melihat data jadwal seperti kapan dokter itu ada, kapan dokter itu masuk gitu. Selanjutnya kita login sebagai kasir.
User kasir yaitu user yang mengurus data pembayaran. Berikut contoh data pembayaran. Jika ingin kita menambahkan data, klik insert, lalu pilih ID pembayarannya yaitu PB, contohnya PB002, lalu pilih rekam medis yang akan membayar, contohnya RM002 ini yaitu pasien Arifa. Tarif dokternya kita masukkan, contohnya 300.000, harga obatnya 100.000. Lalu total harga akan otomatis menyesuaikan, yaitu menambahkannya. Lalu kita klik tombol save untuk menyimpannya dan data akan tersimpan. Selanjutnya kita akan login sebagai apoteker. User ini adalah user yang menginputkan data-data obat atau data resepnya. Berikut adalah tampilan dashboard dari apoteker, yaitu levelnya sebagai apoteker. Lalu ada menu data resep, yaitu data dari obat-obatnya. Contohnya kita masukkan satu data resep. Klik tombol insert dan ID resepnya kita masukkan, contohnya RP002, nama obatnya Konidin, contohnya. Lalu jenis obatnya tablet dan keterangannya yaitu contohnya obat batuk. Klik tombol simpan untuk menyimpannya. Jika berhasil, ada pop-up data berhasil disimpan.